Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi selanjutnya, ada yang namanya segitiga, di mana segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi tiga. Segitiga sama sisi, berarti yang ini nih. Ke sisinya, yang sebelah kiri, kanan, dan bawah itu sama. Dan sama panjang, kalau di sini 4, sini 4, sini 4. Dan ketiga sudutnya sama besar, kalau sini 60, sini 60, sini 60. Dan segitiga sama kaki adalah kakinya aja yang sama. Berarti hanya dua sisinya yang sama panjang. Seandainya kakinya ini sebelah kiri dan kanan, dia kalau sini 8, sini 8. Seperti itu. Dan sepasang sudutnya sama besar. Kiri yang menjadi kakinya sebelah kiri sama kanan sama. Tergantung siapa yang jadi kakinya. Lalu segitiga sembarang, ini bagiannya adalah tidak sama panjang, tidak sama sudutnya, tidak sama juga. Ya. Dan segitiga berdasarkan sudutnya, yang pertama ada segitiga siku-siku, berbentuk siku-siku. Yang kedua ada berbentuk segitiga lancip. Pasti segitiganya sudutnya semuanya di bawah 90. Segitiga tumpul hanya bagian ada satu sudut yang paling besar, yaitu lebih dari 90. Nah, di dalam segitiga ada namanya yang pertama adalah garis tinggi suatu segitiga, yaitu adalah garis yang melalui salah satu titik sudut dan tegak lurus berbentuk siku-siku. Nah, sehingga langkah pertama adalah lukislah busur, lalu lukislah busur dari yang titik garis B. Habis itu dari dua titik potong, berarti titik potong nih ketemu. Dari titik potongnya, nih titik potong ini bikin lingkaran, siu. Terus yang ini juga sama, siu. Nah, menghasilkan busur, karena busur itu garis lengkung. Kedua busur bertemu di satu titik. Nah, baru deh tarik B-nya garisnya peng. Kalau kalian main tarik garis B belum tentu lurus. Ya, itu kalau garis tinggi. Lanjut. Ada namanya garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi dua sudut. Jadi kiri dan kanan sudutnya sama. Langkah pertama adalah lukislah busur lingkaran dari titik A. Dari titik sininya nih. Kita pakai apa namanya? Jangka. Bikin sehingga memotong. Habis itu dari titik potong garis AB, nih berarti titik potongnya nih sini nih. Dibikinlah busur juga sama pakai jangka dengan jari-jari yang sama. Dibikin nih. Kan bikinnya lingkarannya gini. Titik pusatnya nih. Terus yang ini juga sama titik pusatnya. Nah, gitu. Sehingga titik A-nya ketika kan pertemuan titiknya tinggal ditarik garis. Lanjut, ada namanya garis berat. Garis yang membagi dua sisi yang berat. Nah, dia biasanya tidak dari titik pojok. Bagaimana cara pertamanya? Lukislah busur lingkaran dari titik Y. Kalau X-nya mau jadi titik sumbunya, titik busur, titik garis beratnya. Bikin lingkarannya. Berarti kan segini nih, jari-jarinya sama. Shoot. Nah, habis itu juga dengan jari-jari yang sama bikin Z. Nah, shoot. Jangkanya. Lalu buatlah garis sumbu sehingga memotong sisi YZ. Berarti sini nih titik tengahnya nih. Titik tengah ini ketemu nih. Jadi ini tarik garis, nanti ketemu di tengah. Itulah namanya garis berat. Garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis yang membagi dua sisi yang sama. Hampir sama kayak bikin garis berat, cuma beda dikit aja. Titik K bikin busur, ya busurnya. Terus dari M bikin busurnya. Habis itu nanti titik ketemu, itulah tengah-tengahnya. Karena garis sumbu itu adalah garis membagi sisinya. Nah, ya. Setelah kita tahu di dalam garis-garis segitiga, ada namanya keliling segitiga. Berarti sisinya yang mengelilingi itu dijumlah. Dan ada namanya luas segitiga.
Kalau dia ada alas, ada tinggi, tinggal gampang, alas kali tinggi bagi 2. Namun, untuk segitiga sama sisi, tapi kalau alas kali tingginya ada mah nggak apa-apa. Tapi kalau segitiga sama sisi, cara mudahnya adalah seperempat, karena sisinya sama, seperempat kali sisi pangkat 2 akar 3. Tapi saya tidak merekomendasi ini sih. Kalau segitiga sembarang, jika alas tingginya nggak dapet, berarti kalian pakai ini. S itu adalah jumlahnya semua bagi 2, kelilingnya bagi 2. Baru kita masukin, nanti dapat. Tanpa harus mencari tingginya segitiga. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en